guys, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan ada Nurma, Sufyan, Intan, Sania, Ikhda, dan Ulufun. Kali ini kita akan membuat tutorial how to make candle holder from waste materials berupa kardus dan botol bekas. Secara umum, masyarakat belum mampu memanfaatkan secara optimal potensi dari sampah, terutama berupa botol plastik dan kardus bekas. Padahal, sampah botol plastik dan kardus bekas mempunyai nilai guna dan ekonomi yang baik apabila dilakukan pengolahan yang benar. Hal ini menjadi peluang besar bagi mahasiswa untuk mengembangkannya dengan kreativitas dan dapat mendatangkan penghasilan. Salah satu cara alternatif untuk mengurangi sampah, maka tercetuslah gagasan untuk membuat suatu karya seni dari botol plastik bekas dan kardus bekas yang akan dapat dimanfaatkan serta memiliki nilai jual yang tinggi. Atas dasar pemikiran di atas, kami terinspirasi dan membuat ide usaha candle holder from waste materials. Candle holder from waste materials adalah tempat khusus untuk meletakkan lilin yang berbahan dasar dari limbah berupa botol plastik dan kardus bekas. Oke, yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Ada kardus bekas, botol bekas, kain perca, mutiara, benang wol, gugun, dan gunting. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk yang kedua yaitu gunting kardus bekas untuk model bulan sabit dan alas sesuai dengan kebutuhan. Untuk langkah selanjutnya yaitu potong kain perca sesuai dengan kardus yang sudah dibentuk tadi. Lalu tempelkan kain perca tadi pada kardus menggunakan glue gun. Selanjutnya yaitu beri lem pada alas tempat lilin yang terbuat dari kardus, lalu dibalut dengan kain perca. Tempelkan bagian lain yaitu kardus yang telah dibentuk seperti bulan sabit di atas alas menggunakan glue gun. Lapisi botol bekas yang sudah dipotong dengan benang wol secara menyeluruh kecuali bagian bawah. Selanjutnya, tempelkan mutiara atau manik-manik sebagai hiasan. Tempelkan tempat lilin atau candle holder pada bagian yang sudah dibuat tadi ya, teman-teman. Lalu, seperti inilah gambaran produk sebelum dilakukan finishing. Oke, yang terakhir, demikianlah gambaran produk setelah dilakukannya finishing. Untuk finishingnya sendiri meliputi penambahan lilin tumbler pada botol bekas yang sudah dipasang pada bagian tadi ya. Yang terakhir yaitu sesi dokumentasi. Demikian video tutorial dari kami, di samping merupakan dokumentasi saat pengerjaan produk. Rencananya dari kami akan menjual produk dengan harga 25.000 per pieces. Candle holder from waste materials ini merupakan produk yang mempunyai nilai estetika bila ditempatkan di meja pada ruang tamu, bahkan meja belajar yang ada di kamar. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan beberapa aspek dari kelompok kami. Untuk yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran candle holder from waste material berupa kardus dan botol bekas. Pasar saat ini, tingkat persaingan semakin ketat sehingga pola di atas semakin ditinggalkan. Sebelum memproduksi barang banyak, produsen terlebih dahulu melakukan riset pasar, misal dengan tes pasar melalui pemasangan iklan yang seolah-olah barang sudah ada. Pasar yang akan datang, pemasaran belum berkembang dan dikenal secara luas sehingga setiap perusahaan berusaha untuk terlebih dahulu berproduksi sebanyak-banyaknya, baru kemudian berusaha menjualnya. Estimasi pasar dan penjual potensial berasumsikan bahwa permintaan produk saat ini adalah relevan dengan pasar khususnya. Pasar potensi tergantung pada dua faktor utama,
kemampuan untuk membeli, dan kesediaan untuk membeli. Maka dari pengertian di atas, estimasi pasar dibagi menjadi dua bagian, yaitu estimasi permintaan dan estimasi penawaran. Segmentasi pasar. Segmentasi dalam menjual produk ini adalah masyarakat umum mulai dari usia anak-anak hingga dewasa dengan gaya hidup yang konsumtif dan mengikuti tren berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Targeting. Targeting adalah kegiatan menilai dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Masyarakat yang konsumtif, apalagi terhadap produk yang dibilang baru di pasar, tidak segan-segan untuk membeli barang hanya untuk kepuasan di awal. Apabila produk dapat memuaskan mereka, maka keberlanjutan usaha dapat terus berjalan. Ukuran pasar yang kami bidik adalah masyarakat umum mulai dari anak-anak hingga dewasa, di mana pada usia tersebut dalam membeli produk bagi anak-anak mereka akan mempertimbangkan bentuk yang menarik. Positioning. Positioning adalah salah satu aktivitas perusahaan dalam merancang produk dan strategi marketing agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Kettle holder from waste material berupa botol plastik dan kardus bekas dengan bentuk yang estetika dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Bauran pemasaran terdiri produk, harga, promosi, tempat. Aspek teknis dan teknologi adalah aspek yang berkaitan dengan proses pengembangan teknologi dan pengoperasian proyek setelah proyek selesai, dengan tujuan untuk meyakini secara teknis dan pilihan teknologi mengenai rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan bisnis berjalan atau operasional secara rutin. Untuk perencanaan kapasitas produksi, kami melakukan sistem pre-order, tetapi kami membatasi 20 produk dalam sekali pembukaan pre-order. Letak produksi nanti akan bertempat di salah satu anggota, yaitu Ijhat Putri Anggraini yang bertempat di Matinorowito, Gang 10, RT 2, RW 9, Kecamatan Kota Kudus. Pemilihan letak pabrik ini berdasarkan beberapa faktor, yaitu ketersediaan dan kedekatan dengan bahan baku dan akses transportasi yang memadai. Untuk perencanaan letak pabrik seperti yang sudah ada di gambar, dengan keterangan nomor 1, tempat penjualan, 2, tempat bahan baku, 3, tempat pembersihan bahan baku seperti pembersihan bahan baku botol bekas, 4, tempat pembuatan, 5, tempat packing atau finishing. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Struktur organisasi kami terdiri dari koordinator, bagian desain, bagian pemasaran, bagian pengadaan, bagian operasional, dan juga bagian keuangan. Deskripsi pekerjaan. Pada bagian koordinasi, memberi petunjuk, bimbingan, dan saran kepada pendamping lapangan atas pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan agar dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan, dan juga melaksanakan evaluasi usaha. Pada bagian keuangan, mengkoordinasikan perencanaan anggaran, dan juga mengkoordinasikan pengarsipan dokumen keuangan. Pada bagian pengadaan, memastikan stok barang produksi di gudang, memastikan alat dan bahan yang dibutuhkan saat proses produksi terpenuhi, dan juga mengajukan pengadaan stok barang yang dibutuhkan kepada bagian keuangan. Pada bagian operasional, bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi berawal dari bahan baku hingga menjadi barang jadi, dan juga menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dan mutu barang jadi sesuai dengan standar yang telah diterapkan. Pada bagian desain, membuat dan menangani media pemasaran dan akun e-commerce, dan juga mendesain suatu karya yang hendak ditampilkan di web, online shop, dan lainnya. Pada bagian pemasaran, melaksanakan promosi dan distribusi produk, mengawasi tren dan persaingan pasar, memantau dan mengelola media sosial, dan juga mengembangkan strategi bisnis. Jadwal kegiatan yang pertama yaitu pembuatan desain produk yang dilakukan pada bulan pertama. Yang kedua, persiapan alat, bahan, dan tempat dilakukan pada bulan pertama. Yang ketiga, tahap produksi dilakukan pada bulan pertama, kedua, dan juga ketiga. Yang keempat, tahap promosi dan pemasaran produk yang dilakukan pada bulan pertama, kedua, dan juga ketiga. Yang kelima, yaitu laporan hasil usaha yang dilakukan pada bulan ketiga. Dan juga yang keenam, ada evaluasi usaha yang dilakukan pada bulan pertama, kedua, dan juga ketiga. Selanjutnya yaitu aspek keuangan.
Aspek keuangan adalah aspek yang dipakai dalam menilai keuangan atau finansial perusahaan secara keseluruhan. Dengan aspek keuangan, maka akan didapatkan gambaran yang memiliki kaitan pada profit perusahaan. Jadi, aspek keuangan adalah aspek yang vital untuk diteliti mengenai kelayakannya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang diteliti dalam aspek keuangan, yaitu ada 3. Yang pertama, kebutuhan dana. Untuk kebutuhan dana, kami membutuhkan dana sebanyak Rp6.135.000. Selanjutnya, sumber dana, kami menggunakan dana dari modal pribadi, dan yang terakhir, metode penilaian investasi, kami menggunakan metode payback period. Aspek ekonomi dan lingkungan, candle holder dari material berupa botol plastik dan kardus bekas. Manfaat candle holder. Manfaat dari candle holder sendiri adalah sebagai alat bantu penerangan ketika harus padam, sebagai hiasan ruangan tamu. Candle holder sendiri dapat menjadikan sebagai kerajinan yang mempunyai nilai jual tinggi jika memasang ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga negara dengan bermodalkan sampah bekas dan ornamen-ornamen. Hambatan pembangunan ekonomi, diantaranya 1. Permodalan, 2. Iklim dan keadaan alam, 3. Penduduk dan ketenaga kerjaan, 4. Politik, 5. Sistem sosial dan masyarakat. Penggunaan analisis dampak lingkungan. Bagi pemerintah sebagai alat pengambil keputusan tentang kebijakan lingkungan, masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah, mencegah potensi sumber daya alam sekitar lokasi proyek rusak. Bagi masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi, mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan usaha. Laporan analisis dampak lingkungan. Manfaat dari proyek candle holder mengurangi adanya sampah botol plastik dan kardus bekas yang ada di lingkungan sekitar kita menjadi candle holder yang mempunyai nilai jual tinggi. Analisis dampak ekonomi dan lingkungan. Analisis dampak ekonomi pada candle holder adalah menambah pendapatan dari hasil keuntungan jual produk candle holder tersebut, membantu perekonomian masyarakat yang terlibat di dalam proyek candle holder. Analisis dampak lingkungan yang terjadi pada candle holder menjadikan barang bekas produk kerajinan daur ulang sampah. Aspek yuridis dengan judul kalatik candle holder from waste material berupa botol dan kardus bekas. 1. Sekilas mengenai produk. Produk candle holder from waste material berupa botol plastik dan kardus berupa lampu hias yang akan dikreasikan dengan teknik daur ulang. Teknik ini merupakan teknik yang menggabungkan sampah botol plastik dan kardus yang sudah tidak berguna yang nantinya akan diolah menjadi produk yang menarik, bernilai serta berdaya guna. Kemudian kelompok kami akan mengkreasikan sebagai usaha karena dengan daur ulang sampah botol plastik dan kardus menjadi sebuah lampu hias, yaitu berupa lampu yang berbeda dengan lampu hias pada umumnya, dengan menggunakan lampu lilin tabel yang dipadukan dengan bahan-bahan lain dan dibuat semenarik mungkin sehingga memiliki bentuk yang estetik dan memiliki nilai jual. 2. Legalitas usaha. Usaha candle holder material kita mengajukan izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kudus. Dengan adanya kami meminta perizinan usaha diharapkan dapat menunjang segala bentuk kegiatan usaha yang dimana legalitas. Surat izin usaha industri SIUI atau usaha candle holder material juga mendaftarkan SIUI ke pelayanan Departemen Perdagangan dan Perindustrian Kota Kudus sebagai usaha yang memproduksi sebuah kerajinan. 4. Bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha dengan perusahaan-perusahaannya merupakan sarana penghasil barang dan jasa sebagai penggerak roda perekonomian. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya.